Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar jeritan tajam dari hantu tua Saixing. Segera, jantungnya tiba-tiba menjadi dingin. Hall of Soul sebenarnya masih memiliki beberapa ahli yang tersembunyi di tempat ini. Selain itu, status orang ini sebenarnya sedemikian rupa sehingga bahkan hantu tua Saixing, yang merupakan aula jiwa Tianzun, harus menyapa sebagai tuan. Sepertinya aula jiwa memang telah dipersiapkan. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Kilatan tajam muncul di mata Xiao Yan yang berkedip-kedip. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus membunuh hantu tua Saixing ini, yang telah berulang kali menentangnya, sebelum memutuskan apapun. Keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. Kecepatan penyebaran bola cahaya hitam tiba-tiba bertambah cepat. Kekuatan hisap menakutkan yang berada dalam jarak dekat mengejutkan hantu tua Saixing sampai jiwanya tersebar. Teriakan tajam ngeri itu menjadi semakin mengerang. Sampah, kamu telah diubah menjadi kondisi seperti itu oleh generasi muda. Wajah apa yang Anda miliki untuk menjadi Tianzun dari Hall of Soul? Tepat sebelum bola cahaya akan mencapai tubuh hantu tua Saixing, suara acuh tak acuh dan sepenuhnya tanpa emosi tiba-tiba bergema perlahan di langit. Segera setelah itu, garis retakan dengan cepat terbentuk di belakang hantu tua Saixing. Sosok biru perlahan keluar. Dengan kemunculan sosok ini, udara di seluruh tempat ini langsung menjadi lembab. Beberapa tetesan hujan kecil yang samar berceceran dan jatuh dari langit. Perubahan misterius ini secara alami menarik perhatian Xiao Yan. Segera, hatinya hancur. Orang ini sebenarnya bisa mengandalkan douki yang luas dan perkasa untuk menggerakkan perubahan energi alam di sekitarnya. Kekuatan seperti itu sangat mengejutkan. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan yang disebut Tianzun ke-9 ini kemungkinan besar mencapai tingkat bintang 7 atau bintang 8. Suara acuh tak acuh itu mungkin membuat wajah hantu tua Saixing menjadi malu, tetapi jelas bahwa hidupnya bahkan lebih penting daripada wajahnya. Dia buru-buru berteriak, "Tuan, selamatkan saya!" Sosok biru itu menatap Xiao Yan dengan samar. Setelah itu, dia mengerutkan alis biru pucatnya. Dia melihat bola cahaya hitam yang dengan cepat menyebar dan bergumam, ini sebenarnya adalah teknik Dou kelas Tian. Iri sekali. Sosok berpakaian biru mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Tetesan hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, itu telah berkumpul menjadi adegan hujan berputar cepat di depan hantu tua Saixing. Pada saat yang sama, telapak tangannya meraih bahu hantu tua Saixing dan menariknya kembali seperti kilat. Melihat orang ini ingin menyelamatkan hantu tua Saixing, rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan. Douki di dalam tubuhnya dicurahkan dengan gila-gilaan dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam juga meningkat. Dalam sekejap mata, itu bertabrakan dengan tirai hujan. Jatuh. Keduanya bertabrakan dan tirai hujan segera runtuh. Tetesan hujan yang menembus langit itu benar-benar tertelan ke dalam bola cahaya. Bola cahaya hitam menerobos tirai hujan. Kecepatannya meningkat bukannya menurun. Setelah itu, ia segera mengejar di depan mata ketakutan hantu tua Saixing. Bola cahaya hitam langsung mencapai kaki hantu tua Saixing. Ketika bola cahaya hitam mencapai dia, jeritan yang sangat menyedihkan segera meletus dari mulut hantu tua Saixing. Sosok biru itu juga mendengus dingin. Dia mengabaikan jeritan menyedihkan dari hantu tua Saixing saat dia meraih bahu yang terakhir dan meningkatkan kecepatan saat dia menarik kembali. Kecepatan sosok biru itu meningkat dan melarikan diri agak jauh dengan hantu tua Saixing. Dia berbalik dan melirik kaki hantu tua Saixing, hanya untuk sedikit mengernyit. Pada saat ini, kaki hantu tua Saixing sudah benar-benar patah. Tempat pecahnya sehalus cermin. Bahkan tidak sedikit pun darah muncul. Cara itu seolah-olah darah dari kedua kakinya sepenuhnya ditelan oleh bola cahaya hitam selama kontak sesaat sebelumnya. Matanya sekali lagi beralih ke wajah hantu tua Saixing. Itu sudah sepucat salju. Bahkan napasnya menjadi sedikit lamban. Kehilangan kedua kaki dan lengan, hantu tua Saixing ini pada dasarnya bisa dianggap setengah lumpuh. Teknik Dou kelas Tian yang sombong.
Sedikit kesungguhan muncul di wajah sosok biru itu. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Jari-jarinya menekan udara kosong dan tubuhnya ditarik ke belakang dengan cepat. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak ingin dengan paksa menerima telapak penciptaan surga agung. Bahkan jika dia bisa menerimanya, itu akan membuatnya rugi. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan hantu tua itu. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat kecepatan cepat sosok biru itu. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Luas dan mungkin Douqi menyebar. Kecepatan bola cahaya hitam itu juga dinaikkan hingga batasnya. Itu mengeluarkan suara, swoosh, dan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia mengejar hantu tua Zhaixing, yang bahunya dicengkeram oleh sosok biru itu, dengan kecepatan kilat seperti kilat sehingga seseorang tidak dapat bereaksi cukup cepat. Akhirnya, itu mengenai bagian dada yang terakhir di depan matanya yang ketakutan yang tak tertandingi. Ci! Suara lembut muncul. Mata membelalak dari hantu tua Zhaixing langsung membeku. Darah segar perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya keriput seperti pohon yang layu. Kekuatan hidupnya telah benar-benar lenyap dalam sekejap mata. Bola cahaya menelan area di bawah dada hantu tua Zhaixing dan akhirnya berhenti meluas karena telah mencapai batasnya. Akhirnya, itu perlahan menghilang di depan tatapan Ri yang tak terhitung jumlahnya. Sosok biru itu akhirnya berhenti saat hantu tua Zhaixing kehilangan kekuatan hidupnya. Setelah itu, tatapannya dengan dingin menatap bola cahaya hitam yang menghilang dengan cepat. Akhirnya, matanya berhenti pada Xiao Yan di tengah bola cahaya. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Diri mulia ini sedikit penasaran mengapa kamu bisa mencapai level Douzun pada usia seperti itu. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao, yang sudah lama terbuang, bisa digunakan lagi? Sosok biru itu menatap Xiao Yan dan berbicara dengan lemah. Xiao Yan tidak menjawab. Tatapannya hanya menatap pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah biru. Bahkan rambut dan alisnya berwarna biru pucat. Kedua matanya tampak memancarkan energi afinitas air yang tak berujung dan kuat, menyebabkan seseorang merasa sedikit linglung. Orang tua berjubah biru ini mungkin tampak biasa tetapi Xiao Yan mengerti bahwa kekuatan orang tua ini tidak lebih lemah dari naga void kuno Heiking yang dia temui saat itu. Sepertinya bukan karena garis keturunan. Sungguh luar biasa bahwa garis keturunan yang terbuang seperti ini bisa mendidik seorang ahli seperti Xiao Xuan. Sepertinya tidak mungkin untuk merawat Xiao Xuan kedua. Orang tua berpakaian biru itu, yang dipanggil oleh hantu tua Zhaixing sebagai Tianzun ke-9, hanya menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri dalam menghadapi diamnya Xiao Yan. Garis keturunan yang terbuang. Xiao Yan sedikit mengernyit dan merasakan keraguan di dalam hatinya. Dari arti kata-kata orang tua ini, sepertinya klan Xiao memiliki sejarah yang tidak dia sadari sejak lama. Namun, apapun kekuatan garis keturunan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sedikit pun selama bertahun-tahun ini. Selain mengandalkan mantra api untuk menelan api surgawi, alasan dia bisa mencapai levelnya saat ini adalah karena akumulasi usahanya sendiri. Tidak ada pujian untuk kekuatan garis keturunan apapun. Tidak apa-apa jika Anda memiliki keraguan. Seseorang akan menjelaskan kepadamu setelah kamu mencapai aula jiwa. Tianzun ke-9 tertawa samar setelah muncul untuk melihat keraguan Xiao Yan. Dia melirik hantu tua Zhaixing, yang hanya memiliki area di atas dadanya yang tersisa. Setelah itu, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Energi biru yang kaya menyebar dari telapak tangannya. Itu kemudian membungkus sisa tubuh hantu tua Zhaixing sebelum berubah menjadi kristal es biru. Dengan jentikan tangannya, kristal es itu pecah. Dengan ledakan, itu meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh hantu tua Zhaixing juga berubah menjadi debu. Meskipun hantu tua Zhaixing telah gagal dalam sejumlah misi dan harus dihukum, orang yang harus melakukan hukuman ini bukanlah Anda. Oleh karena itu, Anda harus bertanggung jawab atas kematiannya. Mata biru Tianzun ke-9 menatap Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tertawa dingin. Douqi dengan cepat melonjak di dalam tubuhnya. Api surgawi juga mulai menggumpal di dalamnya.
Dia siap untuk menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung dengan Tianzun ke-9 ini. Saya sadar bahwa Anda memiliki teratai api yang sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Namun, ini tidak cukup. Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan seperti itu di depan diri yang mulia ini. Oleh karena itu, Anda harus pergi dengan diri yang mulia ini. Misi saya mungkin untuk membawa Anda kembali hidup-hidup, tetapi Anda dapat dianggap hidup selama Anda memiliki nafas tersisa. Ke-9 Tianzun dengan lembut menjentikan jari panjangnya ke lengan bajunya dan berbicara tanpa ekspresi. Aku tidak percaya itu. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia memang merasakan semacam aura berbahaya dari Tianzun ke-9. Namun, ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Bahunya segera bergetar dan sayap tulang merah hijau terentang. Sayap dikepakkan dan tubuhnya segera ditarik ke belakang secara eksplosif. Banyak bayangan muncul di langit, menyebabkan seseorang menjadi terpesona. Tianzun ke-9 menggelengkan kepalanya perlahan saat melihat tubuh Xiao Yan mundur. Ruang di sampingnya perlahan menjadi terdistorsi dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Pori-pori di sekujur tubuh Xiao Yan langsung berdiri saat Tianzun ke-9 menghilang. Namun, matanya baru saja berkedip saat melihat sosok biru itu sudah kurang dari 2 kaki di depannya. Diri mulia ini telah mengatakan bahwa ini tidak berguna. Wajah ke-9 Tianzun masih acuh tak acuh. Tangan kanannya melayang dengan lembut dan ki air yang meresap ke langit berkumpul. Akhirnya, itu disertai gelombang demi gelombang energi gelap dan dingin yang kaya. Itu bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan Tianzun ke-9 terbang tanpa peringatan. Ekspresi Xiao Yan dengan cepat menjadi serius. Api ungu coklat dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Akhirnya, itu berubah menjadi naga api yang berkelok-kelok yang bertabrakan dengan tangan Tianzun ke-9. Ci! Keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada suara yang mengguncang bumi. Panas dan dinginnya gelap berinteraksi. Itu meletus menjadi asap putih tebal dan suara mendesis bergema terus-menerus. Bang! Interaksi ini tidak berlanjut lama sebelum suara yang dalam bergema di dalam kabut. Segera, sesosok yang menyedihkan terhuyung dan terbang keluar. Akhirnya, itu membentur tembok gunung. Kekuatan menakutkan secara langsung menyebabkan garis retak setebal lengan memanjat ke seluruh dinding gunung yang keras. Grup. Xiao Yan mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia memuntahkan darah dari mulutnya saat dia melihat sosok biru di langit dengan ekspresi suram. Itu mungkin baginya untuk melakukan perkelahian saat menghadapi hantu tua Saising. Namun, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas di tangan Tianzun ke-9 ini. Pergilah dengan diri yang mulia ini. Tianzun ke-9 di langit melirik Xiao Yan. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan yang terakhir. Telapak tangannya perlahan-lahan diperpanjang dan meraih bahu Xiao Yan. Suara acuh tak acuh perlahan dipancarkan. Xiao Yan menatap tajam ke arah Tianzun ke-9 yang telah mengulurkan tangannya. Kekejaman melintas di matanya. Tepat ketika dia akan melepaskan semua kekuatannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang, sebuah tangan terulur dari belakangnya. Ini dengan tenang meraih tangan Tianzun ke-9. Pada saat yang sama, suara orang tua yang samar juga dengan tenang menyebar dari belakang. Kamu, Tianzun ke-9 saja benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawanya pergi. Ekspresi Tianzun ke-9 berubah sedikit saat tangannya digenggam. Ini karena dia menemukan bahwa pada saat ini, Dou Qi yang bersirkulasi di dalam tubuhnya menjadi lamban. Kabut yang dirasuki tetesan hujan juga menghilang dengan cepat. Pemandangan ini secara alami menyebabkan beberapa kejutan melonjak ke jantung Tianzun ke-9. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok tua tergantung di langit. Wajah yang akrab itu secara langsung menyebabkan dia tanpa sadar berseru. Yao Chen! Tubuhmu, kamu benar-benar telah memulihkan kekuatanmu? Tianzun ke-9 telah menemukan sekilas bahwa tubuh Yao Lao saat ini tidak lagi memiliki bentuk ilusi seperti di masa lalu. Jelas, itu adalah tubuh yang sebenarnya. Apalagi alasan hatinya tenggelam dengan cepat adalah aura menakutkan yang memenuhi tubuh Yao Lao.
Aura itu begitu kuat hingga bahkan menyebabkan jantungnya berdebar kencang. "Guru, kamu sudah bangun?" Xiao Yan buru-buru berbalik selama serangan ke-9 Tianzun diblokir. Dia melihat Yao Lao di belakang dan kegembiraan dengan cepat muncul di wajahnya. "Iya." Yao Lao tersenyum tipis ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berkata, "Anak kecil, kamu harus pergi dan membantu yang lain dulu. Serahkan dia padaku." Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum menganggukkan kepalanya. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura Yao Lao saat ini sangat menakutkan. Aura seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tianzun ke-9 di depan dan Hei Qing dari belakang. Aura ini bahkan bisa dianggap yang terkuat yang pernah dirasakan Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Apakah ini kekuatan guru di puncaknya? Memang sangat kuat. Tidak heran dia bisa memiliki reputasi seperti itu di dataran tengah saat itu. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah itu, dia melayang ke belakang di depan mata ke-9 Tianzun yang agak suram. "Yao Chen, apakah menurutmu kamu bisa bertarung dengan Hall of Soul-ku hanya karena kamu telah memulihkan kekuatan puncakmu?" Meskipun Tianzun ke-9 sangat ingin menghentikan Xiao Yan, dia mengerti bahwa Yao Chen di depannya sekali lagi telah kembali menjadi Yao Zunse yang terkenal di masa lalu. Bahkan dengan kesombongannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Yao Lao. Aula jiwa bukanlah yang terkuat di dunia. Anda memiliki cukup banyak lawan yang kuat. Beberapa orang terjerat hingga tidak berani menyerang secara acak. Selama orang-orang tertentu tidak ikut campur, seseorang setingkat Anda tidak dapat mengancam saya yang lama. Yao Lao tertawa kecil. Namun, senyumnya sedikit merinding. "Hari ini, Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar melawan kami dan kamu telah melukai satu-satunya muridku. Anda pada akhirnya harus membayar sedikit dari hutang ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa diri mulia ini takut pada Anda?" Wajah ke-9 Tianzun gelap dan dingin. Tangannya memiliki lapisan kilau biru. Dengan segera, lengannya dipelintir dengan cara yang aneh dan lepas dari penahan Yao Lao. Dia melebarkan mulutnya dan douki biru berceceran ke segala arah. Ia dengan cepat diaglomerasi menjadi seekor binatang besar yang memperlihatkan taringnya dan membuang cakarnya. Itu membawa tekanan energi yang kaya saat cakar tajamnya langsung mengarah ke Yao Lao. Ekspresi Yao Lao tetap tenang menghadapi serangan Tianzun ke-9. Tangannya terulur sebelum mengepal tiba-tiba. Ruang di depannya runtuh hampir seketika dan binatang besar itu langsung hancur berantakan. Itu berubah menjadi tetesan air yang tersebar ke segala arah. Bang! Setelah menghancurkan serangan Tianzun ke-9 dengan telapak tangan, tangan Yao Lao mengarah ke yang pertama melintasi jarak yang sangat jauh sebelum membanting telapak tangannya ke depan. Telapak tangan ini baru saja terbanting ke depan ketika energi dari seluruh tempat ini segera berfluktuasi secara intens. Sebuah tangan spasial besar yang tak terlihat langsung menyatu ke dalam ruang dan bergegas menuju Tianzun ke-9. Meskipun tangan spasial besar itu tenang, hati ke-9 Tianzun masih merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Segel tangannya segera diganti dan terdengar teriakan pelan. Jumlah energi sedingin es yang tak ada habisnya dari sekelilingnya berkumpul dan membentuk penghalang air biru besar setinggi 1000 kaki. Tangan spasial yang besar dengan keras mendarat di penghalang air biru yang sangat besar. Kekuatan spasial yang mengerikan menyebar pada saat itu dan secara langsung menyebabkan ruang di seluruh area ini menjadi terdistorsi. Momentum yang mengejutkan tersebut menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah secara drastis. Bang! Kekuatan spasial terhanyut. Penghalang air biru yang tampaknya kuat dan kokoh itu hanya bertahan sesaat sebelum mengeluarkan ledakan dan meledak dalam sekejap mata. Segera, hujan deras turun dengan dahsyat dari langit dan menghantam lautan pohon, membentuk suara gemeretak yang jelas. Mengerang. Tubuh ke-9 Tianzun terhuyung setelah penghalang air biru rusak. Tubuhnya langsung dipaksa mundur 100 meter lebih. Erangan juga keluar dari tenggorokannya.
Jelas, Tianzun ke-9 ini menderita beberapa luka selama pertukaran pertama ini dengan Yao Lao. Pertempuran spektakuler di langit ini secara alami menarik perhatian para ahli di kejauhan. Beberapa pengalaman juga bisa dianggap sangat berpengalaman. Karenanya, mereka mengenali Yao Lao dengan pandangan sekilas. Segera, banyak seruan bergema di tempat itu satu demi satu. Orang itu adalah Yao Zunse, Yao Chen. Dia sebenarnya masih hidup? Bukankah dikatakan bahwa Yao Chen telah kehilangan tubuhnya dan kekuatannya sangat berkurang? Mengapa sekarang? Dengan pulihnya kekuatan Yao Chen, kemungkinan bencana besar dari pavilion bintang jatuh kali ini bisa diselesaikan. Reputasi dan kekuatan pavilion bintang jatuh juga akan segera melonjak. Bahkan 3 lembah tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Percakapan pribadi yang disertai dengan emosi yang tidak diketahui menyebar. Cukup banyak orang yang saling memandang. Ekspresi di mata mereka sedikit rumit. Kembalinya Yao Zunse Yao Chen ke dataran tengah jelas merupakan berita besar. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua sangat bisa merasakan pengaruh Yao Lao di dataran tengah saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang bisa melampaui Yao Lao dalam menjadi alkemis top di dataran tengah. Bahkan 3 kepala besar Menara Pil tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yao Chen. Pada saat ini, alkemis top dari dataran tengah ini, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, sekali lagi muncul. Guncangan dan riak yang diciptakannya secara alami akan mengguncang bumi. Xiao Yan memperhatikan Yao Lao, yang benar-benar berada di atas angin. Dia juga mengungkapkan senyum tipis. Dengan Yao Lao mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, pavilion bintang jatuh tidak perlu lagi khawatir tentang balas dendam dari aula jiwa di masa depan. Bagaimanapun, meskipun aula jiwa kuat, kekuatan besar inilah yang menyebabkannya memiliki banyak implikasi. Beberapa ahli puncak tidak bisa begitu saja menyerang. Selama ahli puncak ini tidak menyerang, pavilion bintang jatuh akan aman. Bang! Xiao Yan merenung sejenak. Suara teredam tiba-tiba dikirim dari langit. Xiao Yan, yang hatinya merasakan sesuatu, buru-buru mengangkat kepalanya. Dia sedikit mengernyit, hanya untuk melihat bahwa boneka setan langit terus-menerus dikalahkan di bawah serangan sengit yang terus-menerus oleh Tianzun hitam. Bahkan tubuh kerasnya memiliki penyok samar yang muncul. Jelas, dengan kekuatan boneka setan langit, itu terlalu berlebihan untuk bertarung dengan Tianzun hitam sendirian. Mata Xiao Yan berhenti di boneka setan langit sejenak sebelum berbalik. Itu berbalik menuju medan pertempuran antara King Lin dan Tianzun putih. Dia sedikit terkejut saat pertama kali melihat ke arah tempat ini. Situasi yang diharapkan dari King Lin yang dikalahkan tidak muncul. Yang dia lihat hanyalah pertempuran yang sangat intens. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras. Sosok manusia berkedip dan riak energi yang mengejutkan menyebar dengan cepat. Aura ini, itu ular surga kuno. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa aura King Lin saat ini samar-samar sedikit brutal. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi di gua saat itu. Oleh karena itu, dia segera mengerti bahwa King Lin seharusnya meminjam kekuatan jiwa ular surga kuno. Jika tidak, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api dengan Tianzun putih bahkan dengan bantuan dari murid bunga ular 3 giok hijau. Seharusnya tidak ada bahaya selama Tianzun hitam putih di sini ditahan. Dengan kekuatan kelompok Feng Tua dan dokter peri kecil, mereka seharusnya bisa menghalangi ahli Hall of Soul lainnya untuk menyerang. Mata Xiao Yan berkedip sedikit. Karena tidak ada masalah di pihak King Lin, dia harus menyerang Tianzun hitam. Dengan bergandengan tangan dengan boneka iblis langit, mereka seharusnya bisa menunda orang ini sampai dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Namun, dalam situasi ini, jumlah kematian terbesar masih menjadi murid biasa dari pavilion bintang jatuh. Akan buruk jika hal-hal berlarut-larut terlalu lama. Selama Xiao Yan mengerutkan kening karena ini, Yao Lao di langit tampaknya merasakan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan menyaksikan alam bintang, yang diserap oleh aroma berdarah.
Kilatan dingin berkedip di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan tangan spasial yang sangat besar sekali lagi terbentuk. Sebuah telapak tangan menghantam Tianzun hitam putih. Bagaimana mungkin Tianzun hitam putih, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan boneka setan langit dan King Lin, mengantisipasi serangan mendadak seperti itu? Oleh karena itu, perhatian mereka baru pulih setelah serangan itu tiba. Wajah mereka segera menjadi pucat pasi. Kekuatan spasial yang menakutkan memberi mereka perasaan yang sangat berbahaya. Grup. Tangan spasial besar dengan keras mendarat di tubuh Tianzun hitam putih. Setelah itu, kedua Tianzun yang sangat kuat ini segera mengeluarkan seteguk darah segar di depan mata semua orang. Tubuh mereka jatuh dari langit seperti meteorit dan dengan keras menghantam hutan. Selokan sedalam 1000 kaki terbentuk. Melihat Tianzun hitam putih, yang bahkan tidak dapat bertahan untuk satu pertukaran, para ahli di kejauhan akhirnya menghirup udara dingin. Bang bang bang. Setelah mengirim Tianzun hitam putih terbang dengan telapak tangan, Yao Lao sekali lagi membalik telapak tangannya beberapa kali lagi dan terus-menerus menghancurkannya di udara. Dengan telapak tangannya yang hancur, semua ahli Hall of Soul di tanah yang bersentuhan dengan tangan spasial yang sangat besar itu akan diledakkan menjadi sekelompok kabut hitam hampir seketika. Bahkan daging mereka pun berubah menjadi debu. Di bawah pembantaian oleh Yao Lao ini, para ahli dari aula jiwa itu akhirnya menjadi ketakutan. Dalam kepanikan mereka melarikan diri ke segala arah. Tak satu pun dari mereka berani tetap di alam bintang lebih lama. Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi suram saat melihat kehilangan para ahli dari aula jiwa. Situasinya pada dasarnya tidak terkendali dengan kemunculan Yao Chen, namun, dia tidak mau menyerah begitu saja dengan cara ini. Yao Chen, kamu baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan mengalami kesulitan untuk melepaskannya sepenuhnya. Diri mulia ini hanya akan melihat apakah Anda dapat membalikkan keadaan dengan kekuatan Anda dan menyelamatkan pavilion bintang jatuh ini. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam. Tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang mempesona dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti perubahan segelnya, ruang di sekitarnya juga perlahan berfluktuasi. Segera garis retakan spasial perlahan terbentuk. Saat garis retakan spasial robek, aura mengerikan yang menusuk tulang perlahan dipancarkan dari garis retakan. Bahkan Tianzun ke-8 ada di sini ya. Saat merasakan aura dingin pada tulang ini, alis Yao Lao berkedut sedikit dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri.